Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto, dan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya sudah saya renungkan untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kita tahu bahwa kasih anugerah Tuhan itu senantiasa menyertai kita untuk kita itu selalu mengkoreksi diri kita, terus kemudian belajar untuk selalu menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Dan tentunya kaitannya adalah dengan kebenaran firman Tuhan atau kedaulatan Tuhan yang layak untuk dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan hari ini saya langsung saja mengajak kepada kita semuanya untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terjadi di dalam Kejadian 4 ayat 11. Di sini saya langsung saja untuk membacakan poinnya, poin dari ayat ini, di mana hari ini saya berbicara mengenai vonis dari Tuhan yang pertama. Jadi saya akan membagikan 3 vonis yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan tetapi mereka melakukan kesalahan. Kebetulan bulan ini adalah bulan yang lagi panas-panasnya tentang kasus polisi tembak polisi. Jadi saya langsung teringat bahwa banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi dan menganggap itu akan aman, tapi ternyata Tuhan sendiri yang membongkar, dan sangat ngeri sekali ternyata Tuhan tidak bisa dibodohin gitu ya. Kejadian 4 ayat yang ke-11 firman Tuhan ayat 10, dimulai dari 10 saja Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Tentunya kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kasus ini, ayat ini, langsung teringat akan kasus Kain dan Habil, adik kakak yang memberikan persembahan kepada Tuhan pada waktu itu. Lalu kemudian yang diindahkan adalah persembahan daripada Habil atau adiknya, merasa diri sebagai yang lebih tua. Lalu kemudian melihat bahwa persembahannya juga sama-sama bagus tapi kenapa ada yang di bagian ada yang tidak diperkenan oleh Tuhan, sehingga ini memicu si kakak yang bernama Kain untuk melakukan aksi pembunuhan berencana. Zaman itu tidak ada yang namanya alat untuk mencari bukti kebenaran pembunuhan. Kayak contohnya, cacaran darahnya di mana? Terus kemudian, ada DNA-nya supaya bisa dilihat, ini pelakunya adalah ini. Tidak ada. Semuanya tertutup semuanya sangat rahasia. Dan pada waktu itu karena rasa emosinya, karena rasa irinya yang begitu besar, kepada kebenciannya kepada adiknya yang begitu besar, dan pada waktu itu Kain sudah diingatkan Tuhan, dia masih mempertahankan dirinya, masih mempertahankan dirinya untuk nggak bisa nih, harus diselesaikan dengan cara saya, yaitu pembunuhan berencana. Mungkin pada waktu itu akan berpikir bahwa pembunuhan berencana ini tidak akan diketahui oleh siapapun juga. Karena apa? Karena tidak ada saksi. Kalau kita baca di situ karena mereka hanya berdua pergi ke ladang atau pergi ke satu tempat, lalu kemudian adiknya waktu lengah dihabisi oleh Kain. Pikirnya Kain, kelar, tidak ada masalah lagi. Tapi faktanya, sepasang mata kudus dari sorga mengamat-ngamati, dan bahkan di ayat 10 dikatakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Dia mendengarkan kepedihan, kesakitan yang dialami oleh Habil, sehingga Tuhan dari sorga harus turun tangan. Sebelum di ayat ini, itu ada yang namanya kayak semacam sidang Tuhan mengajukan pertanyaan, lalu kemudian Kain menjawab dengan dalihnya supaya bisa lepas dari sidang Tuhan pada waktu itu. Tetapi Kain tidak lebih pintar daripada Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan vonis di ayat yang ke-11 sebagai bentuk bahwa Tuhan itu tegas terhadap kesalahan, bahkan apalagi yang namanya disebut dengan pembunuhan berencana. Dan di sini Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Kain, dan Kain menerimanya walaupun dia mengajukan yang namanya mungkin keringanan hukuman
Sehingga Tuhan di situ juga memberikan keringanan. Nah, apa yang bisa yang bisa dipelajari dari renungan kita saat ini ya? Satu adalah sehebat-hebatnya kita melakukan dosa ataupun kejahatan ya, sehebat-hebatnya kita menyembunyikannya, tidak akan lepas dari yang namanya pengamatan mata Tuhan atau pandangan daripada Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan itu. Dan kalaupun kita mungkin bisa membohongi orang lain, suatu ketika kelak Tuhan juga yang akan melucuti semua itu. Yang malu siapa? Kita sendiri. Ya. Jadi kita harus memperhatikan hal ini. Tuhan akan memberikan hukuman kepada siapa yang mencoba untuk membodohi Tuhan. Jadi kalau kita bisa belajar belajar dari kasusnya Kain, hendaklah kita tidak menyembunyikan kejahatan kita daripada Tuhan. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Selesaikanlah itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk kita bisa keluar dari masalah tersebut. Ya. Apakah kita nanti akan tetap mendapatkan hukuman atau bagaimana? Itu adalah konsekuensi dari kesalahan kita. Tetapi yang jelas, anugerah Tuhan, kasih Tuhan akan tetap selalu ada menyertai kita. Tapi kalau kita berbohong kepada Tuhan, mencoba untuk membodohi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mempermalukan kita. Nah, di sini yang paling penting untuk kita perhatikan adalah pemicu dari si Kain melakukan perbuatan jahat atau rancangan yang jahat ini karena hatinya yang sedang bermasalah. Hatinya yang tidak beres. Itu sebabnya segala sesuatu yang jahat biasanya bermula dari hati kita, pikiran kita yang tidak beres. Bila Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini, segeralah berlutut di kaki Tuhan, berdoa, minta bimbingan Tuhan, maka kita akan terlepas dari hal yang jahat. Semangat menghadapi keadaan ya. Percaya dengan penyertaan Tuhan dan Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perenungan yang boleh kami renungkan bersama hari ini terkait dengan kasus Kain dan Habil Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang tegas, yang kudus, yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun juga. Sepandai-pandainya kami mungkin menyimpan segala sesuatunya dari manusia Tuhan, tetapi kami tidak akan pernah berhasil untuk membohongi Tuhan. Itu sebabnya selidikilah kami, bimbing kami untuk kami mengetahui kesalahan kami, menyadarinya, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan mohon pengampunan kepadamu. Bimbing kami Roh Kudus, agar kami hari-hari kami boleh diperbaharui dan kami semakin hari semakin menyenangkan nama-Mu. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan semuanya selalu sehat, usaha diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang baik Tuhan kerjakan atas mereka semuanya. Yang sakit diberkati Tuhan untuk sembuh, yang sakit diberikan pengharapan dan pemulihan oleh Tuhan, dan kami semuanya berserah diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mohon bimbingan Tuhan untuk kami selalu hidup dalam naungan-Mu. Haleluya. Amin.